Oke bos, kali ini saya akan bercerita tentang ketegangan kami pasca mudik di tengah pandemi ini. Sebelum memutuskan mudik, ada pertimbangan alasan kenapa saya harus memilih berani mudik di tengah pandemi yang sedang merajalela ini. Alasan kenapa saya harus memaksa untuk mudik diantaranya adalah sudah hampir 2 bulan saya tidak bekerja seperti biasanya karena virus brengsek ini. Ayo cepet sana. Dan sebelum masuk ke dalam pesawat, di sini saya benar-benar menjaga jarak dengan orang-orang yang juga ingin masuk ke dalam pesawat. Karena di sini saya tidak tahu mana orang yang terjangkit dan mana orang yang sehat-sehat aja. Nah ini guys, kita mau naik pesawat. Saya mudik dengan istri, anak, dan ibu saya. Kecemasan saya tertuju untuk anak saya, yang dimana anak-anak lebih rentan terpapar virus. Untuk itu, saya dan istri saya harus ekstra perhatian kepada anak, untuk tidak memegang telinga, mata, mulut, dan hidung, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini terasa sangat sulit, bahkan sangat amat sulit. Tapi lebih sulit lagi jika saya harus bertahan di perantauan dengan keuangan yang semakin sulit akibat wabah ini. Hanya ada 2 pilihan: pulang ke kampung halaman dengan risiko bertemu banyak orang sepanjang perjalanan yang kita tidak tahu kondisi kesehatannya, atau saya harus berdiam diri di perantauan dengan kesulitan keuangan, bahkan jika berkelanjutan mungkin kesulitan dalam membeli makanan. Saya berangkat dari Kalimantan Timur, Samarinda, menuju ke Surabaya. Saya berangkat pada tanggal 24 April 2020, di mana pada tanggal itu adalah tanggal dimulainya larangan mudik dari pemerintah. Beruntunglah saya karena mulai tanggal itu banyak jadwal pesawat yang dibatalkan penerbangannya, termasuk beberapa teman-teman saya yang dibatalkan penerbangannya dan dikembalikan tiketnya. Saat akan mau naik pesawat, saya mulai sangat was-was membayangkan keadaan di dalam kabin. Saya membayangkan bagaimana cara saya menjaga jarak dengan orang lainnya yang duduk saling berjejeran. Karena saya tadi tidak melihat ada perlakuan khusus seperti penyemprotan desinfektan atau wajib cuci tangan bagi para penumpang yang akan naik pesawat. Di sini benar-benar hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Bukannya saya sok bersih, tapi ini adalah masalah besar bagi saya. Di sisi lain saya sudah menjaga dengan penuh kewaspadaan, dan di sisi lainnya saya harus bertemu dengan orang-orang yang saya tidak tahu tingkat kesadarannya. Apalagi kita harus berkumpul dalam satu pesawat yang kedap udara di dalamnya. Saya rasa mereka merasakan apa yang saya rasakan. Di sini tidak akan ada kepercayaan, atau mereka saling tidak percaya terhadap satu sama lain. Dan saya masih menunggu 2 orang yang mengisi kursi di samping saya. Dan kursi yang saya duduki sebenarnya adalah kursi anak saya, yang tidak mungkin saya membiarkan anak saya untuk duduk berdampingan dengan orang lain. Pintu pesawat pun akan ditutup, dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang duduk di samping saya. Oke, fix. Pintu pesawat ditutup, dan saya duduk sendiri di kursi yang harusnya terisi dengan 3 orang. Pesawat mulai lepas landas. Kami terbang dengan penuh kecemasan.
Ketegangan sempat terjadi saat kami ada di ketinggian. Tiba-tiba ada suara batuk yang lama dari salah satu penumpang pesawat. Seketika saya langsung memindahkan anak saya untuk duduk di dekat saya, karena suara batuk berasal dari belakang deretan kursi anak saya. Setelah 1,5 jam mengudara, pesawat pun mulai mendarat. Dan lagi-lagi saya membayangkan ancaman virus di bandara tujuan saya. Ya, Surabaya. Kota ini termasuk zona merah wabah ini. Ini kita sampai bandara Surabaya. Kekonyolan pun terjadi di sini. Bagaimana bisa di zona merah, di bandara tempat datangnya orang dari seluruh penjuru dunia, ada orang tidak memasangkan masker di mulut dan hidungnya. Bahkan ada banyak orang di sini yang saya temui di pintu kedatangan penumpang yang tidak memakai masker sama sekali. Dan ada beberapa yang memakai masker, tetapi lubang hidung tidak tertutup masker. Bagaimana bisa di tempat seramai ini masih kurangnya kesadaran untuk memakai masker? Di sisi lain, banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mencegah, dan di sini banyak orang menyepelekannya. Mobil Xenia aja deh. Dan sesampainya di rumah, saya langsung mandi dan merendam pakaian yang kami gunakan pasca perjalanan sesuai prosedur pemerintah. Kami pun langsung datang ke posko kelurahan untuk dites dan untuk mengisi data pemudik. Anehnya di sini ada petugas yang sedang bertugas yang menggunakan masker yang masih terlihat lubang hidungnya. Dan saya dianjurkan untuk kembali lagi 3 hari ke depan untuk memeriksakan keadaan saya selanjutnya. Dan saat video ini diterbitkan, saya masih mengisolasi mandiri di rumah dan tidak berinteraksi dengan siapapun sampai 2 minggu ke depan atau lebih, sampai saya benar-benar dinyatakan aman. Ini demi kebaikan saya dan orang-orang di sekitar saya, karena sungguh saya ingin wabah ini cepat berakhir. Sekian cerita dari saya. Saya berharap untuk siapapun agar meningkatkan kesadaran kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat.